Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Febriani, NIM 1874 2013 21. Saya akan memaparkan video tentang bagaimana proses initial public offering atau go public suatu perusahaan pada pasar modal. Pengertian initial public offering. Initial public offering atau IPO adalah penawaran saham perusahaan kepada publik untuk pertama kalinya. IPO kerap juga disebut sebagai penawaran saham perdana atau go public. Sebelum IPO, perusahaan-perusahaan ini sahamnya dimiliki pribadi alias privat. Initial public offering atau IPO yang pertama mendapatkan dana murah. Perusahaan bisa mendapatkan dana dari berbagai sumber, misalnya mengeluarkan obligasi, meminjam uang dari bank, tapi kedua cara tersebut memiliki kewajiban, yaitu membayar bunga. Sedangkan kalau perusahaan melepas saham untuk mendapat dana, perusahaan tidak terbebani bunga. Kedua, kinerja keuangan perusahaan lebih baik. Dengan mendapatkan dana murah tersebut, perusahaan bisa membayar hutang dan memperbaiki laporan keuangannya dengan cepat. 3. Potensi pertumbuhan lebih cepat. Perusahaan bisa saja menggunakan dana internet untuk ekspansi, misalnya untuk membuka cabang, tetapi jika memiliki dana murah, ekspansi bisa lebih cepat dan dalam jangka panjang potensi pertumbuhan perusahaan bisa lebih besar. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan publik akan disorot di media. Bila mampu dikelola dengan baik, sorotan media bisa menjadi alat marketing tidak langsung bagi perusahaan. Yang kelima, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dengan go public, nilai perusahaan berpeluang jauh meningkat di masa depan seiring dengan kenaikan harga sahamnya. Jika perusahaan diapresiasi memiliki kinerja yang baik oleh investor, maka peluang kenaikan saham juga meningkat. Syarat initial public offering atau IPO. Perusahaan yang berencana melakukan IPO harus mendaftarkan diri ke Bursa Efek Indonesia atau BI. Namun ada syarat yang harus dipenuhi perusahaan agar pendaftarannya bisa disetujui oleh BI. Yang pertama, punya aset nyata minimal 100 miliar rupiah. Syarat pertama yang harus dipenuhi oleh perusahaan adalah punya aset atau harta yang mencapai 100 miliar rupiah yang sudah dikurangi beban pajak. Tentunya bukan perusahaan yang baru berdiri kemarin yang mampu mempunyai aset sebanyak itu. Besarnya aset dimilikinya menandakan bahwa perusahaan itu bisa mengelola hartanya dengan baik. BI menilai perusahaan itu akan mampu mengelola modalnya setelah mendapatkan dana dari IPO. Yang kedua, punya struktur organisasi yang pasti. Coba saja Anda perhatikan perusahaan-perusahaan perseroan yang sudah berhasil melantai di bursa saham. Semuanya punya struktur organisasi yang jelas. Anda akan menemukan siapa yang menjadi CEO, siapa yang masuk ke jajaran direksi, dan lain sebagainya. Para pemimpinnya pun dikenal mempunyai kemampuan berbisnis yang mumpuni. Investor pun hanya akan memilih perusahaan yang dipimpin oleh direksi yang kompeten. 3. Melakukan IPO sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Setelah semua syarat terpenuhi, BI akan membantu proses IPO. Perusahaan juga harus bersiap diri untuk menyambut hari besar ini. Investor baru bisa membeli sahamnya ketika pertama kali ditawarkan, atau ada juga yang bisa memesannya terlebih dahulu dengan proses subscribe. Biasanya waktu penawaran ini paling sebentar, sehari, paling lama 5 hari. Proses initial public offering atau IPO. Dalam melakukan proses IPO ada dua hal pokok yang diperhatikan, yakni underwriter dan tahap-tahap IPO itu sendiri. Berikut ulasan selengkapnya. Yang pertama, underwriter elemen penting dalam IPO. Underwriter atau penjamin emisi adalah bank dan broker yang menjual emisi baru dengan
bekerja sama dengan pihak emiten. Selain itu, underwriter memiliki tugas untuk melakukan evaluasi nilai perusahaan sehingga nantinya harga saham saat IPO bisa ditentukan. Biasanya perusahaan yang melakukan IPO akan memilih sendiri underwriter yang diinginkannya. Tahap-tahap IPO. Sebelum IPO, perusahaan harus melalui tahap pre-marketing atau sebelum penawaran. Dalam tahap, perusahaan harus bisa mencari pihak underwriter yang diajak kerjasama untuk membuat proposal dan menentuhi valuasi serta jenis sekuritas yang paling baik dan cocok dikeluarkan. Underwriter juga bertugas untuk mengkaji dan mempertimbangkan seberapa besar harga IPO saham serta jumlah saham yang nantinya bisa dimiliki secara publik. Setelah tahap pre-marketing atau pra-penawaran usai, selanjutnya perusahaan akan memulai melakukan adalah proses dari IPO. Dalam tahapan ini, pihak-pihak penting seperti CPA dan SEC, underwriter, dan pengacara berpengalaman sangat dibutuhkan untuk menangani proses IPO untuk bisa berjalan dengan lancar. Setelah disiapkan, perusahaan akan mulai membentuk Dewan Bisnis Komisaris atau Board of Directors. Setelah persiapan usia, perusahaan akan menetapkan pengumuman IPO dan melakukan pengontrolan.